Hit it late with a bitch from the bayou. Make sure the pussy ball no Caillou. Hadouken your ass like I'm Ryu. I'll splash on your ass like an eye chapstick on my lip, and I'm looking like a bitch. I had a couple kids, but I threw them in a ditch. For the ice on my wrist, no I die. Could the whip we can take 4 spin every rap before 10. I've been fucking bitches in my minivan, and I've been flipping switches cause I know I can, and post my shit on Pinterest, cop a couple fans. Untuk menuliskan keluhan mereka tentang apapun dan siapapun di dalam tim. Yang namanya tertulis di situ akan menerima hukuman. Dan tanpa diduga, mereka semua menulis dirinya sendiri kecuali Mofan. Namun, di sini para anggota tim yang lain malah bersikeras menyalahkan diri mereka masing-masing. So mereka semua dihukum dengan mencari buku jurus dengan bantuan Mofan dan Wei Chen. Lalu mereka menjual item-item itu dengan harga yang cukup mahal. Oh, I can, and post my shit on Pinterest, cop a couple fans. Setelah beberapa pekan berlalu, di sini rekor kemampuan Mofan masih menjadi yang terendah di antara yang lain. Lalu, para anggota tim yang lain membantu mengevaluasi cara berlatih Mofan dan mengajarinya tentang rolling dan memposisikan diri di dalam game untuk mengeluarkan output damage maksimal dari seluruh anggota tim. Untuk itu, mereka melakukan permainan yang lain yang Mofan kuasai, yaitu basket. Di sini mereka dengan mudah dapat belajar tentang maksud dari memposisikan diri dan lebih belajar kerjasama lagi. Di sisi lain, YQ yang akan memasuki liga penantang, dia teringat tentang liga pertamanya yang juga mengingatkannya tentang kakeknya. Sampai di sini dijelaskan kenapa YQ selalu menggunakan masker selama bertanding di liga. Ternyata karena ayahnya yang melarang YQ menjadi pemain e-sport. Diceritakan hanya kakeknya yang mendukungnya berkarir menjadi pemain e-sport profesional. Namun saat YQ pergi, dia tidak juga kembali sampai akhirnya kakeknya meninggal dunia. Dan akhirnya sekarang dia memutuskan untuk pulang. Di sini YQ menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia sama sekali tidak menyesali hidupnya. Dia juga mengatakan kalau dia dan tim barunya akan bertanding di liga penantang dan berharap ayahnya untuk hadir di pertandingan. Beberapa hari kemudian, tim Happy bersiap-siap untuk pertandingan pertama mereka melawan tim misterius Fantasi. Tim yang udah veteran, terkenal bertahun-tahun tapi nggak naik-naik di liga penantang terus. Karena mereka bermain di kandang musuh, diperlihatkan tidak ada satupun supporter yang mendukung mereka. Dan ternyata ada salah seorang wartawan yang sering kita bahas di part awal minggu lalu yang mendukung mereka. Alhamdulillah, satu lumayan. Dan karena ini adalah kali pertama gue masuk ke pertandingan resmi, di sini dia salah meletakkan formulir pendaftaran. Yang awalnya dia akan memasukkan Wei Chen, dia malah mendaftarkan Yifan, seorang support ke pertandingan 1 lawan 1. Dan saat pertandingan dimulai,
Diperlihatkan Yifan tentu saja sangat gugup untuk maju pertama di kompetisi resmi pertamanya. 话说，将一个单挑实力较弱的正轨，在这部比赛马上开始。曹一凡会如何表现？双方角色快速的出现正轨，限制正轨。又一个成功。你不需要，可能被刚掉。看到一下子。 Namun, karena tips-tips dari Yekyu, dia dapat memanipulasi kelemahan musuh. 漂亮！关键情绪抓得非常好，在控制结束时机。 Namun tetap harus kalah di akhir pertandingan. 太可惜了，也非常精彩比赛，但乔一帆后半场好，最后让一拳击阵。第一次站在正式比赛， Pertandingan kedua, Bauzi melawan seorang penyihir. Dia tampak percaya diri di awal pertandingan. 双方角色进入比赛，现在由乔的被动，毫不如其言，他们再找到他的位置。这样 Namun setelah beberapa saat, karena mengikuti anjuran dari Yekyu untuk menggunakan bebatuan dan dinding untuk bersembunyi, dia terlihat hanya berputar-putar dan ternyata dia malah tersesat di sini. 好在不错你个头啊！这小子就是个 So sampai pertandingan berakhir, dia hanya menjadi target hidup lawannya. 长技能了，被压制住了，田径前方没有任何压力。包子入侵危险，这个包子入侵还没有一次法师，天地获胜者是罗天。选手还有很长的路要走，至少得。 Lanjut, pertandingan ketiga Yekyu sendiri yang main. Dan saat dia maju, dia melihat ayahnya berada di bangku penonton. Lalu untuk pertama kali, dia melepaskan maskernya di pertandingan resmi. 跟我休息半刻钟，来不度过，也许再去看破，终于是你我再相拥有。 Dan saat pertandingan dimulai melawan penembak jitu, Yekyu mengeluarkan combo tanpa memberi musuhnya kesempatan sekalipun sampai akhirnya dia memenangkan pertandingan. 这个太神奇了，我觉得不同的技能完美衔接，也经过效果无限连发，是见证了历史的一个。 Dan kemenangan itu juga menjadi kebanggaan untuk ayahnya setelah diberitahu bahwa anaknya adalah inspirasi di dalam Glory. 前面可以不带整个你那反一下，精神好笑。来，拿去啊！真 Lalu pertandingan selanjutnya arena atau last man standing. Sama 1 lawan 1, tapi kali ini kalau belum kalah dia belum udahan. Jadi kalau menang terus ya main terus. Yang maju pertama siluman tengkorak Wei Chen melawan seseorang yang juga bermain sebagai dukun. Sama-sama dukun nih, dukun cabul sama dukun ngibul. Di sini lawan Wei Chen sudah diperingatkan oleh kaptennya untuk tidak menanggapi omongan Wei Chen di dalam pertandingan. Dan saat pertandingan dimulai, diperlihatkan Wei Chen sudah sangat hafal jangkauan semua skill pada job karakternya. 对于术士的理解，作为荣耀初代的好的 So dia bisa menjaga jarak antara mereka dengan sangat akurat. Dan tanpa diduga, senjata yang Wei Chen gunakan mempunyai jangkauan yang lebih besar dari senjata musuhnya. 不可能啊！哎呦喂！ So Wei Chen dapat dengan mudah memenangkan pertandingan kali ini. 我命中，我把他们带走吧。加油，新星战队外派结算，成功带走。 Lalu pertandingan selanjutnya Wei Chen melawan ahli pedang. Seperti biasa, Wei Chen menggunakan jurus banyak mulutnya. 3分钟，如果你能找到宝， Namun melawan ahli pedang, diperlihatkan dia langsung kalah dalam sekali serang. 下辈子吧你！突然魔法弹，紧接着老威3秒，诅咒之剑，但曾被甚至被剑客近身了。破凤斩命中，仅剩下的血量并不够看，一套技能伤害非常高。擂台赛现在 Next, Luoji menggantikan Wei Chen. Dan juga sama saja dengan Wei Chen. Luoji langsung dapat dikalahkan dengan sekali serang. 召唤飞狼，是四面继续召唤的机会，是闪光飞门，来贴身了。 Dan juga tanpa rasa bersalah. 先覆灭成无声。 Lalu terakhir, Little Tang yang maju. Dan kali ini pertandingan berjalan sengit. 必须野蛮才能让一分扳回。风鸣夜城血量被黑楼压倒，风鸣夜城反击，双方不断交换技能30%，但 Dan akhirnya Little Tang bisa memenangkan pertandingan, walau membuat HP-nya terkuras sampai 30%. Next, ronde terakhir, Little Tang melawan wakil kapten musuh. 战斗法，还有 Sadar akan XP-nya yang tinggal dikit, diperlihatkan dia menjadi lebih hati-hati dan tidak mempunyai keberanian untuk menyerang seperti biasanya. So dia hanya menghindar dan bertahan sampai akhirnya dia kalah di pertandingan ini. 前抛杀太脆弱，被致盲危险。
激动，帮我继续积累血量的实力。恭喜激动，要么是游泳得比赛胜利，要有所调整了，不然局面这样下。 Sampai di sini diperlihatkan Little Tang kok kutilang darat juga ya. Diperlihatkan pertandingan terakhir Little Tang langsung dievaluasi oleh Yekyu dan dia dapat dengan mudah memahaminya. Pertandingan selanjutnya pertandingan tim. Di sini tim Happy sempat tertekan oleh serangan musuh. Dan saat formasi mereka pecah, ternyata ini memang rencana Yekyu sejak awal. Taktik mereka adalah untuk bertanding secara individu di dalam pertandingan tim, mengingat karakter mereka kebanyakan jarak dekat. Dan saat Yekyu sedang di tengah pertarungan, Movan keluar dan dia langsung berhasil menghabisi kapten lawan. Lalu setelah menang posisi, mereka baru membantu satu sama lain dan menghabisi semua anggota tim lawan satu persatu. Dan akhirnya mereka memenangkan pertandingan pertama mereka dengan skor 6-5. Setelah pertandingan selesai, di sini Yekyu berharap untuk bertemu dengan ayahnya. Namun, ayahnya sudah tidak ada di sana, dan dia menitipkan sebuah kunci yang mengartikan bahwa ayahnya mendukungnya sekarang, dan Yekyu bisa pulang ke rumah kapanpun ia mau. Setelah balik ke warnet Happy, di sini diperlihatkan kalau para netizen Excellent Era menyerang tim Happy karena menganggap Yekyu mengkhianati Excellent Era. Dan pada saat mereka sedang hangout pun, mereka masih diteror oleh fans Excellent Era. Namun, di sini Yekyu menegaskan kalau mereka bermain Glory untuk mereka sendiri, bukan untuk para fansnya. Dan hal itu sekaligus menegaskan kalau dia adalah beneran atlet e-sport sejati, bukan artis e-sport. Yekyu juga menjelaskan kepada seluruh timnya untuk benar-benar memahami apa yang menjadi alasan mereka bermain Glory. Karena itu akan mempengaruhi seberapa lama dan seberapa baik mereka bermain. Dan juga dia menegaskan lagi kalau udah terkenal, cemoohan netizen itu bukanlah hal yang remeh. Oke.